Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramonika Yunisi, stambuk G701-18208 dari kelompok. Baiklah, perkenalkan nama Salita Farina, stambuk G701-18005. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Yang pertama, pengertiannya diare. Diare adalah defekasi dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasanya, di mana biasanya itu 100 sampai 200 ml tinja per jam dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair. Dapat pula disertai dengan frekuensi tinja yang meningkat. Itu adalah penyebab dari diare. Yang pertama, karena sebelum makan tidak mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, minum air mentah. Yang ketiga, makan makanan yang sudah dihinggapi lalat. Dan biasanya karena terlalu sering atau terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Adapun macam-macam dari diare itu, yang pertama ada diare akut. Diare akut ini dia berlangsung secara singkat dalam beberapa jam, biasanya sampai 7 atau 14 hari. Yang kedua adalah diare kronik. Diare kronik ini dia berlangsung lebih dari 3 minggu. Tanda dari diare ini biasanya defekasi 3 kali atau lebih dalam sehari. Yang disertai golongan obat anti diare itu, yang pertama golongan antisekretori dan antimolitik, di mana dia terdiri dari opioid dan alfa-2 agonis. Alfa-2 agonis ini misalnya kloridin dan somatostatin. Terus salah satu opioid dari golongan ini yaitu loperamid. Yang kedua adalah golongan obat adsorben, misalnya kaolin, pektin, dan bismut subsalisilat. Adapun mekanisme kerja ada loperamid. Loperamid ini dia memiliki indikasi diare akut dan diare kronik. Adapun dosis yang diberikan, dosis awal itu 4 mg, selanjutnya 2 mg setelah masing-masing tinja lepas. Adapun mekanisme kerja dari obat loperamid ini, dia merupakan obat opiat sintetik yang dapat mengaktifasi mu reseptor pada plexus menteric usus besar. Jadi aktivasi terhadap reseptor tersebut akan menghambat pelepasan asetilkolin sehingga terjadi relaksasi otot saluran cerna. Di samping itu, penghambatan asetilkolin ini juga menimbulkan efek antisekresi, sehingga mengurangi sekresi air dan dapat mencegah kekurangan cairan dan elektrolit. Adapun farmakokinetik, dari yang pertama absorpsi, dia diserap melalui saluran pencernaan, terus dia didistribusi ke otak memasuki ASI dan dimetabolisme oleh sitokrom P450 atau CYP sistem dan merupakan substrat untuk isoenzim CYP3A4. Efek samping dari obat loperamid ini, dia mual, muntah, dia menyebabkan nyeri pada abdomen dan menyebabkan konstipasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu penggunaan oleum resini atau minyak jarak yang digunakan pada percobaan ini digunakan sebagai apa. Kemudian kedua itu fungsi dari norit. Ketiga, cara kerja dari percobaan ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu penggunaan oleum resini pada percobaan ini digunakan sebagai penginduksi diare. Nah, di mana oleum resini atau minyak jarak di usus halus akan dihidrolisis oleh lipase menjadi gliserol. Nah, zat aktifnya yaitu resinolea terutama bekerja di usus halus untuk menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit serta menstimulasi peristaltik usus. Nah, oleum resini ini akan menimbulkan diare ya dengan cara menstimulasi usus halus, sehingga obat loperamid HCl merupakan obat pilihan anti diare untuk diare yang disebabkan oleh oleum resini itu sendiri. Baiklah, lanjut untuk yang kedua yaitu fungsi dari norit. Nah, norit di sini digunakan sebagai marker, yaitu merupakan senyawa yang memiliki daya serap yang kuat atau adsorben dan memiliki cara kerja cepat yang dapat menyerap bakteri, toksin, dan gas, tetapi tidak secara spesifik.
sehingga obat, nutrien, dan enzim dalam saluran pencernaan ikut diserap. Setelah diserap, karbon aktif akan membuang zat asing yang dianggap sebagai penyebab diare bersama limbah di dalam tubuh, yaitu feses. Nah, dengan begitu, semua zat asing yang dianggap sebagai penyebab diare akan dibuang bersama feses dari dalam tubuh. Dengan begitu, semua zat asing yang dianggap sebagai penyebab diare akan dibuang bersama feses, sehingga gejala-gejala diare akan hilang secara perlahan. Untuk cara kerja, di mana di sini kita gunakan 6 ekor hewan uji, lalu dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini terdiri dari 3 hewan uji. Nah, untuk kelompok pertama itu diberikan larutan NaCMC 1%, dan kelompok kedua diberikan loperamid HCl 1 mg per kilogram berat badan. Nah, sebelum itu 1 jam sebelum dilakukan percobaan, tikus harus dipuasakan terlebih dahulu. Kemudian sesuai dengan kelompok perlakuan, tiap tikus diberikan 1 mili per 20 gram berat badan larutan NaCMC 1%, atau NaCMC 1%, atau suspensi loperamid HCl 1 mili per kilogram per BB. Setelah itu mencit ditempatkan dalam bejana individualis yang beralaskan kertas saring untuk pengamatan. Kemudian 1 jam setelah pengamatan atau perlakuan, setiap tikus itu atau mencit diberikan oleum resini secara oral sebanyak 0,70 mili per ekor mencit. Kemudian respon yang terjadi pada tiap 30 menit sampai 4 jam. Kemudian selang 1 jam sampai 6 jam itu pemberian oleum resini. Nah, untuk parameter yang diamati itu meliputi waktu terjadinya diare, frekuensi diare, konsistensi, dan jumlah atau bobot feses, serta jangka waktu terjadinya diare. Kemudian untuk data hasil pengamatan itu akan dianalisis secara ANOVA pada tingkat kepercayaan 95%. Oke guys, sekian video singkat dari kelompok 6, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.